Waktu itu satu bank ditolak, bank kedua ditolak, tiga Iya. ditolak, empat ditolak, kelima tembus. Oh, kelima tembus. Kelima Untung tembus. 5 ya? Untung 5. Untung nggak cuma 4. Kalau 4, wah. Ya udah batal, impian bubar ya. Akhirnya yang Halo guys, kembali lagi bersama saya Willy Steven dalam channel Deal with Willy. Ya, terima kasih kembali lagi jumpa dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan share bagaimana kita bisa membeli rumah ya, tapi tanpa kena tipu dari developernya. Alias kita sudah beli, kita sudah bayar rumah ya, entah itu masih nyicil sebagian, entah itu baru bayar DP-nya atau sudah bayar full, ya kita tetap dapatin rumahnya tuntas, kita bisa milikin rumahnya tanpa dibawa kabur uangnya. Karena kenapa? Banyak sekali kita sering dengar ya, teman-teman sudah bayar DP-nya, sudah cicil ya, kemudian akhirnya di kemudian hari mendengar bahwa developernya bawa kabur uangnya, developernya sudah tidak ada jejaknya, rumahnya ya boro-boro jadi. Ya akhirnya impian untuk punya rumah sendiri ya akhirnya kandas. Ya sayang sekali, tapi cerita ini sangat sering terjadi, sudah terjadi berulang-ulang, dan kita jangan sampai kedapatan ya mendapati bahwa wah ternyata kita juga kena hal yang sama. Baik, pada sharing kali ini saya tidak sendiri ya Pak, saya kedatangan seorang sahabat saya, praktisi developer yang sudah malang melintang, yang sudah punya jam terbang. Ya, saya persilakan Pak Reza, perkenalan Halo, dulu. Willy. Ya, silakan Pak Reza, mungkin bisa langsung perkenalan dulu aktivitas developernya, termasuk aktivitas perusahaannya selama ini. Ya, silakan Pak Reza. Oke, terima kasih Pak Willy. Jadi halo teman-teman properti. Perkenalkan saya Reza Revi. Di sini saya menjabat sebagai Head of Abdi Real Estate. Dan di sini mungkin teman-teman masih ada yang belum tahu ya Abdi Real Estate itu apa. Jadi kami Abdi Real Estate merupakan developer properti, dan kami tidak membuat perumahan aja, tapi kita juga membuat rumah kos. Wow. Dan kami juga sebagai konsultan properti untuk mengoptimasi properti juga. Oke. Jadi kita ada banyak nih produknya. Ada banyak produknya ya. Dan kita kebetulan sudah hadir sejak tahun 2013. Sejak tahun 2013, baik. Oke, jadi kembali Pak Reza nih untuk topik pembahasan pada hari ini. Kita kan tadi saya sebut bahwa banyak masyarakat kita beli rumah akhirnya dibawa kabur uangnya. Nah, jadi teman-teman konsumen rumah ini mau tahu nih bagaimana sih cara-caranya supaya mereka bisa terhindar dari hal-hal seperti itu. Karena kan ya kita sudah mau beli rumah, kita sudah bayar uangnya, ya berhak dong kita dapetin rumahnya, ya kan. Nah, coba apa nih tips-tips yang bisa dibagikan Pak Reza? Oke, jadi memang sekarang banyak sekali ya berita-berita di mana developer menjanjikan untuk dibangunkan sebuah rumah untuk pembeli, ya tapi endingnya malah boncos ya, malah nggak jadi dibangun, developernya pergi entah kemana. Nah itu saya juga sering banyak. Ada yang rumah, ada juga yang macam-macam. Iya, ada yang rumah, ada yang apartemen. Kemasannya beda-beda, tapi ujung-ujungnya sama ya. Betul. Dan kalau misalnya dari developer sendiri, kita sebenarnya ada beberapa tips sih. Dan mungkin yang pertama itu paling tidak teman-teman di sini sebelum membeli rumah harus mendalami dulu atau mencari tahu developernya itu siapa, itu yang paling penting. Oke. Jadi developernya siapa, track recordnya seperti apa, proyek sebelumnya mengerjakan apa saja, dan apakah reputasinya bagus atau tidak. Dan itu teman-teman bisa cari di banyak tempat, bisa dari searching di internet atau dari tanya-tanya ke agent. Nah itu jadi banyak sekali cara untuk mengetahui reputasi dari developer. Itu satu. Lalu poin yang nomor 2 adalah kita juga harus mengecek legalitasnya. Nah ini penting nih, legalitas ya. Nah, ini penting. Legalitas, jadi kadang ada developer yang mereka bangun, kita nggak tahu nih legalitasnya nggak jelas. Ada satu perumahan yang saya pernah dengar, dia bangun ternyata lahannya dikerjasamakan.
Oh, gitu. Dikerjasamakan, belum beres transaksinya, tapi sudah dijual ke publik gitu untuk perumahan. Oke, udah ditawarin, padahal bukan miliknya si belum developer. 100%. Nah itu perlu dicari tahu betul nggak itu lahannya milik developer itu. Yang kedua, kita bisa cek juga ke lingkungan sekitar, misalnya contoh paling gampang RT. Tanya, Pak, bener nggak lahan tersebut itu sudah dimiliki oleh developer X misalnya. Nah, atau bisa juga tanya-tanya juga nih ke tetangga atau apa. Nah, bener nggak? Biasanya tetangga tahu tuh lahannya ada sengketa atau enggak. Nah, biasanya tahu tuh. Jadi pastikan bahwa developernya sudah memiliki lahannya. Dan pastikan juga bahwa sertifikat yang dimiliki developer itu kalau tidak SHM itu HGB. Jadi jangan sampai teman-teman beli developernya punya sertifikatnya itu cuma kwitansi gitu. Cuma sekedar tanda jadi gitu ya. Itu ada juga yang kayak gitu. Jadi pastikan bahwa ada sampai kayak gitu. Pastikan bahwa sertifikatnya sudah clear yang dimiliki oleh developer, dan pastikan bahwa sudah dalam proses pemecahan misalnya ke DPN gitu. Jadi gampang, teman-teman bisa cek juga, bisa ke lingkungan, bisa langsung ke BPN atau bisa tanya-tanya, itu bisa kita dapatkan. Nah, lalu poin yang terakhir itu teman-teman bisa juga cek apakah developer tersebut bekerja sama dengan suatu bank. Nah, itu salah satu juga poin yang bisa mempermudah untuk teman-teman screening ya, apakah developernya bisa dipercaya atau tidak. Karena biasanya ya, bukan berarti 100%, itu bank akan bekerja sama dengan developer. Itu mereka ada timnya sendiri untuk menilai bahwa ini developernya punya track record yang bagus dan dipercaya, makanya bank mau kerja sama. Jadi kerjaan kita dibantu bank ya. Nah, betul. Jadi kalau misalnya ada developer yang bekerja sama dengan suatu bank, itu bisa dibilang lebih aman. Secara teknisnya lebih aman. Karena ya memang itu karena bank mempunyai cara sendiri untuk menilai sebelum bekerja sama dengan developer. Ada standarnya juga dia menerima kerjasama dengan developer ya. Nah, jadi teman-teman dipermudah nih kalau misalnya ada developer yang kerja sama dengan bank, karena ya kemungkinan besar itu safe. Betul. Termasuk teman-teman juga mungkin kalau mau beli rumah pakai KPR itu sudah ngebantu untuk keamanan legalitasnya ya. Tadi juga Pak Reza juga singgung di poin kedua itu soal legalitas ya. Soal legalitas itu hal yang paling penting kan, karena memang selain kita miliki fisiknya, yang kita miliki ya legalitasnya itu. Betul. Nah, jadi teman-teman juga semua poin yang tadi saya sampaikan itu semua berkaitan ya. Jadi bukan berarti kalau misalnya developer sudah bekerja sama dengan bank itu udah pasti 100% aman. Kadang ada juga yang enggak. Kecenderungannya memang pasti lebih aman. Cuma bukan jadi garansi ya gitu ya Pak Reza ya. Tetap teman-teman harus mengerjakan PR-nya. Yang pertama harus aktif ya. Yang pertama cek track record-nya. Jadi apakah developernya dipercaya atau tidak. Proyek-proyek sebelumnya di mana dan review-reviewnya seperti apa. Yang kedua teman-teman bisa cek legalitasnya juga atau tanya legalitasnya, betul tidak ini proyeknya sudah bersertifikat, sudah dimiliki developer, atau bisa langsung tanya ke lingkungan apakah ada masalah atau tidak itu lahannya. Yang ketiga ya teman-teman bisa dibantu juga dengan melihat adanya kerjasama dengan bank developer tersebut. Kalau misalnya ada kerjasama dengan bank developer tersebut, kemungkinan besar sudah aman. Nah, tinggal sisanya takdir yang menentukan. Ya tetap semua harus diiringi dengan doa juga, niat yang baik dan yang lainnya gitu ya. Nah, tapi tadi ini kan sudah Pak Reza juga sudah simpulkan ya kan. Tadi ada 3 poin yang utama ya, tentu dari developernya track record, terus kemudian dari legalitas, kemudian dari sisi pihak ketiga yaitu dalam hal ini bank yang mau bekerja sama. Ini sudah diingatkan berkali-kali. Jadi dan ini sebenarnya mudah, simpel ya, sudah diringkas secara sederhana ya. Nah, tapi saya akan mulai masuk nih, contoh nih kalau kasusnya Abdi Real Estate sendiri ini. Nah, sejauh ini track record-nya sudah seperti apa sih? Nah, mulai dari mana? Karena ini kan sudah dari tahun 2013, tapi apa aja yang sudah dikerjakan? Mungkin Pak Reza bisa cerita.
Oke, jadi memang kita pada awalnya kita kecil ya. Jadi ketika pada proyek pertama kita itu sebenarnya cuma 3 unit. Jadi kita beli lahan, kita bangun 3 unit rumah, lalu kita jual. Jadi setelah itu pelan-pelan baru kita coba untuk growing, dan akhirnya terakhir kita ada project terbaru yang kita baru launching, Abdi Gunsa Estate. Jadi sekaligus promosi nih. Jadi promosi kan nggak apa-apa. Jadi kan kesempatan juga ya buat teman-teman yang memang lagi cari rumah, siapa tahu cocok. Betul, yes. Iya kan? Ya, jadi kita proyek terakhir ya masih kecil juga. Kita bangun 10 unit. 10 unit cluster. Tapi lumayan loh, dari 3 jadi 10 rumah. Betul, sekarang. lumayan. Udah naik lumayan ya, 3 kali lipat minimal. Kita jual di Jakarta Pusat. Di Jakarta Pusat. Dan ini kalau misalnya teman-teman penasaran, nanti bisa dibantu untuk kita bantu untuk ya surveinya gitu kan, teman-teman mau tahu informasi yang lebih lanjut ya kan. Ini Pak Reza udah siap bantu. jadi nggak usah bingung ya kan. Nah, tadi kan proyek Gunsa ini kita ada bangun 10 unit. Dan teman-teman pasti penasaran kan, jadi proyek kita seperti apa. Nah, tentunya teman-teman bisa kepoin ini, saya jadi promosi. Teman-teman bisa kepoin di Instagram kita @abdirealestate. Nah, di situ ada update project-project kita. Dan bicara tentang Abdi Gunsa Estate, itu merupakan project yang paling baru kita ya. Karena kalau kita mundur, kita lihat track record sebelumnya yang tadi saya sempat sampaikan. Yang pertama kita ada bangun 3 unit. Nah, itu di Karangtengah, kita di kawasan Karangtengah. Dan itu juga kita masih belajar lah ya. Jadi istilahnya kalau kita kuliah itu kayak maba lah. Maba baru masuk kuliah, kita baru mulai terjun dan baru mulai coba-coba. Nah, itu kita ingat banget kita bikin Karangtengah Permai. Terus di sana ada beberapa masalah yang harus kita beresin, dan endingnya akhirnya bisa terjual hanya dalam waktu 1 hari. Oke. Mungkin bisa sedikit cerita kenapa kok orang yang tiba-tiba dalam 1 hari bisa terjualnya itu mungkin. Jadi apa yang menjadi dasar pertimbangan konsumennya tuh? Jadi kita dulu itu memang karena kita waktu itu masih coba belajar ya. Jadi kita waktu itu membuat price-nya itu ada sedikit meleset di sensitive price-nya. Jadi kita waktu itu memang agak sedikit mahal kita jualnya dana tersebut. Ternyata setelah kita survei ulang, jadi penjualannya masih belum nggak langsung kejual gitu ya. Jadi kita tanyakan dengan rekan-rekan agent dan lain-lain, ternyata memang sensitive price-nya kita sedikit lebih tinggi. Kita turunin dikit harganya, langsung kejual 1 hari. Gitu. Mantap ya. Jadi 3 unit waktu itu hari Minggu kita jual 3-3 dalam 1 hari. Bagus ya. Mungkin lanjutnya dari Karangtengah, dari Abdi Realestate. Setelah Karangtengah, kita akhirnya masih kecil-kecil juga, kita beli di Duren Village. Kita bangun 2 unit di situ. Sudah mulai lebih lancar dari desain, kita juga berhasil menjual 2 unit. Dan ini di Duren Village ada sedikit cerita yang mungkin bisa menjelaskan value apa yang Abdi Realestate offer ya. Ya, jadi untuk Duren Village. Sorry, saya jadi ini. Karena nyebut Duren tuh kayaknya udah ngebayangin. Betul. Duren Village itu kita pembelinya ada satu pembeli yang ditolak terus sama bank. Jadi tapi pembelinya ini pengen banget punya rumah. Jadi karena memang visi kita di Abdi Real Estate itu salah satunya adalah untuk memberikan rumah pertama bagi orang-orang yang first time home buyer, menyediakan rumah bagi first time home buyer. Jadi kita memberikan value di mana kita memberikan consultation one on one ke pembeli kita, bagaimana kita mencarikan solusi agar mereka bisa beli rumah di tempat kita. Nah, kita cari tuh caranya gimana biar pembeli tersebut bisa beli rumah kita. Yang tadinya diajukan di bank 1 ditolak. Bank 2 ditolak, katanya alasannya wah ini nggak bankable nih rumah. Sekarang dia tinggalnya di mohon maaf di bantaran kali gitu. Nah, padahal kita selalu ngomong
Ya justru kalau karena dia tinggal di bantaran kali, justru dia butuh Dia beli butuh rumah. Gitu. Iya, kalau Kenapa malah ditolak benar. gitu. Nah, akhirnya kita berikan solusi, ya udah kita ajukan langsung ke 5 bank. Oke. Kita bantuin juga ajukannya. Jadi waktu itu 1 bank ditolak, bank kedua ditolak, 3 ditolak, 4 ditolak, ke-5 tembus. Oh, ke-5 tembus. Untung 5 ya? Untung 5. Untung nggak cuma 4. Kalau 4, wah. Ya udah batal, dia bubar ya. Akhirnya yang 5 tembus, dan itu juga berkat kegigihan dari pembeli dari orangnya ya, dari konsumennya. Betul. Jadi selama pembeli serius pengen beli rumah di Abdi Real Estate, kita pasti akan bantu dan kita akan usahakan bagaimana caranya ini bisa tembus. Oke. Akhirnya terbeli rumahnya sampai nangis. Karena memang perjuangannya berat. Ya makanya rumahnya itu berharga sekali ya. Nah ini teman-teman ya, jadi selain sekedar prosedur membeli rumah ya, kita juga bisa lihat ya, ini contoh salah satu developer yang komitmen benar-benar membantu konsumennya untuk bisa punya rumah sendiri ya. Jadi salah satunya teman-teman juga bisa lihat dari visi misi perusahaan developernya ya. Oke, lanjut lagi. Nah ini menarik nih kalau misalnya kita ngomongin track record, karena memang tadi kan Duren Village ya, itu ada kisah menariknya ya. Lalu dari Duren Village kita sebenarnya kita pindah dulu ke kos-kosan. Kos-kosan bangun rumah kos ya. Betul, kita bangun rumah kos tapi untuk yang kita kelola sendiri. Lalu berikutnya kita baru masuk lagi ke perumahan, kita bangun di daerah Japos. Japos itu di mana ya? Di Tangerang Selatan, dekat Bintaro. Dan di situ kita bangun 3 unit, masih kecil juga. Dan itu kita sudah mulai belajar juga nih. Jadi gimana cara kita menjual cepat ke pembeli. Ada peningkatan apa nih dari sisi kualitas, mungkin dari sisi bangunan atau apa yang dipelajari setelah proyek-proyek sebelumnya? Jadi memang kalau misalnya sharing nih, jadi memang pada awal-awalnya kita masih menggunakan, kita mikirnya kita kontraktornya pakai yang dengan budget yang murah. Iya. Supaya nanti jualnya juga bisa murah. Betul. Kira-kira gitu ya. Jadi kita juga desainnya, kita cari yang desainnya yang penting keluar gitu kan. Iya. Dari situ kita melihat bahwa ternyata kalau kita menggunakan desain yang apa adanya, itu ternyata nanti berpengaruh sama penjualan. Mungkin nggak banyak disukai orang-orang ya, nggak luas gitu market demand-nya. Yang kedua adalah itu bisa menjadi salah satu bahan perdebatan dengan kontraktor di lapangan. Karena gambarnya kurang detail dan lain-lain. Dan tentunya kontraktor yang tidak dengan budget murah pasti ada negatifnya juga lah ya. Banyak kekurangannya. Jadi kita tuntut untuk sempurna nggak bisa juga karena murah. Jadi ya mungkin ada 1-2 yang sedikit cacat, tapi ya itu sebabnya ceritanya menarik. Dari awal kita masih belajar. Kita masih ada beberapa sedikit kekurangan, tapi kita perbaiki di project-project berikutnya. Nah, terus kita perbaiki sampai yang Japos kita sudah lumayan nih, sudah tahu nih, gambar kita harus sudah banyak penyesuaian ya. Betul, kontraktor juga kita jangan cari yang paling murah. Yang penting kontraktornya punya track record yang bagus juga. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau beli rumah melihat developer harus punya track record yang bagus, developer pun juga melihat kontraktornya, arsiteknya itu juga punya track record yang bagus. Jadi kita juga melihat track record kontraktornya. Aman ya. Jadi secara project Japos kita berhasil jual juga 3 unit selama 1,5 tahun. Dan setelah itu Japos selesai, baru kita masuk ke project cluster pertama kita. Itu adalah Abdi Bintaro Estate. Nah, akhirnya kita bikin nggak cuma 3 atau 2 unit nih, kita udah mulai bikin cluster. Cluster itu adalah sejenis perumahan mini lah kita nyebutnya. Nah itu totalnya ada 8 unit kita bikinnya. Jadi dalam satu blok gitu ya? Betul, satu blok. Dan nah ini ada cerita menarik nih. Begitu kita pertama kali bangun Abdi Bintaro Estate, kita launching, peletakan batu pertama itu saya ingat banget itu Maret 2020. Nggak lama ketika kita launching,
itu langsung COVID kasus pertama. Benar, masih hangat tuh waktu itu. Dan itu selama setahun lebih kita nggak ada yang survei bahkan sampai karena memang daerahnya di lockdown ya, daerah klasternya di lockdown, orang juga nggak ada yang mau survei karena takut mungkin kan. Jadi selama setahun itu kosong, tidak ada yang survei. Kalaupun survei paling cuma lewat YouTube waktu itu. Tapi selama 1 tahun nggak ada yang survei, tetap pembangunannya jalan terus ya? Tetap pembangunan kita jalan terus, karena memang kita sudah budgetkan untuk bangun rumah contoh itu 2 waktu itu. Kita bangun tentu saja dengan speed yang menyesuaikan ya. Karena memang pertama juga dibatasi juga kegiatannya oleh lingkungan. Dan yang kedua PSBB ya namanya. Betul. Dan yang kedua adalah ya memang kebetulan belum ada penjualan, jadi kita santai, dan tapi tetap ngerjain ya. Betul, kita tetap bangun sampai waktu itu saya ingat banget setelah gelombang kedua COVID selesai, itu langsung pembeli pertama muncul. Gelombang kedua selesai tahun berapa tuh Pak Reza? Nah itu 2021. Tengah menuju akhir. Lumayan ya, lumayan challenging ya. Jadi 1,5 tahun ya ternyata ya. Dan setelah kita pecah telur ya alhamdulillah tiap bulan kita kejual satu. Jadi pembeli sudah mulai rame, mungkin udah bebas lah. Inquiry-nya datang, yang serius, yang mau beli ada juga gitu ya. Iya, dan akhirnya sampai video ini mungkin nanti dipublish ya. Mungkin udah kejual ya. Karena kita sisa 1 sekarang, tapi sudah ada yang mau booking juga sih. Jadi ya mungkin video ini dipublish mungkin sudah sold out. Jadi sudah jadi portfolio yang lengkap lah, beres tuntas gitu ya. Betul. Dan akhirnya kita terus berproses. Kita masih belum puas nih, di Bintaro Estate. Kita bisa nih bikin yang lebih spesial lagi, lebih bagus lagi. Itu kapan tuh yang baru nih? Kita baru saja launching. Masih bulan Oktober kemarin. Akhir Oktober. Berarti baru sebulanan lebih. Betul. Dan ini kita bangun dengan di daerah yang lebih premium, dengan desain yang jauh lebih baik. Penasaran. Dan juga pekerjaan kontraktor yang tentunya juga jauh lebih terjamin. Karena memang kita benar-benar detail sekali untuk dari segi struktur, dari segi spek itu kita benar-benar maksimalkan. Karena sudah banyak belajar juga ya. Sudah banyak belajar. Jadi ini adalah salah satu proyek yang hasil dari pembelajaran sebelumnya. Mungkin ini udah tugas akhir lah ya kalau mahasiswa. Tugas akhir. Ini kita udah masuk tugas akhir. Dan ini kita baru rilis, dan walaupun lokasinya di tengah Jakarta, Jakarta bahkan bukan tengah Jakarta lagi, benar-benar di pusatnya Jakarta. Jadi masuk Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Spill deh. Penasaran. Betul, dan udah di Jakarta pasti orang mikirnya kan, di Jakarta nih pasti mahal banget. Terus desainnya bagus, speknya bagus, udah pasti mahal. Karena kan tadi kan visinya Pak Reza Abdi Real Estate untuk pembeli rumah pertama, first home buyer, ya kan. Tapi di tengah Jakarta, kira-kira harus berapa duit Pak? Makanya kan pada mikirnya ini mah buat kalangan atas ya, apalagi speknya tinggi, desainnya bagus banget, mewah, dan 4 lantai lagi, luas bangunan juga besar, 90 meter persegi. Nah, pasti mikirnya kan 3M 4M nih harganya. Tapi jangan kaget, kita jualnya masih di bawah Abdi Bintaro Estate. Ternyata lebih murah. Lebih murah. Kok bisa ya? Ya itu adalah kebetulan aja kita kebetulan ya. Dan ini rezeki buat Abdi Real Estate, rezeki juga buat teman-teman yang calon pembeli rumah ya. Tentunya ini karena kita masih pre-sale ya, karena kita sedang dalam proses tahap pemecahan dan juga pengajuan IMB. Jadi kita masih tahap pre-sale. Dan setelah IMB keluar baru kita akan bangun rumahnya, dan nanti juga kita sudah kerjasama dengan beberapa bank. Agak sabar dulu ya, teman-teman yang udah ngebet mau beli. Ini masih tunggu tuntas dulu ya semua urusannya sampai siap bangun. Betul. Tapi teman-teman kalau misalnya ada yang mau beli dari sekarang, kita juga sudah buka.
sebenarnya. Jadi teman-teman mungkin juga sekaligus mempraktekkan nih yang tadi kita sudah jelaskan di awal ya. Bagaimana caranya screening developer yang jadi walaupun udah kita cerita panjang lebar tentang Abdi Real Estate, wah ini ternyata bagus, teman-teman juga percaya, yakin dengan kredibilitas Abdi Real Estate, tetap harus ngecek ya. Kita tetap harus, kita sarankan tetap harus benar-benar cek lagi ya nggak ada salahnya kan. Betul. Ya pastikan Abdi Real Estate sudah melakukan pengamanan legalitasnya itu ya secure buat teman-teman calon pembeli rumah ya. Oke. Dan mungkin sekedar sharing aja. Jadi salah satu pembeli kita di Abdi Bintaro Estate itu juga sampai screeningnya itu datang ke kantor kita. Oh, betul. Okay. Nah ini jadi salah satu niat banget ya. Niat, dan akhirnya kan memang beli juga. Ya tapi memang begitu. Memang prosesnya yang benar begitu. Jadi bukan karena tetangga saya beli rumah di mana ikut-ikutan, gua kan nggak mau kalah. Ya kan akhirnya tetangganya masuk jurang, ikut masuk jurang juga. Ya jangan kayak gitu, jangan ditiru ya, nggak baik untuk ditiru ya. Oke. Dan kalau misalnya teman-teman mau tahu developernya, kita percaya atau enggak, ya memang kalau bisa datangin kantornya. Kalau misalnya nanti developernya nggak usah Pak, nggak usah ke kantor gitu, wah itu patut dicurigai. Ya dong, kalau semuanya jelas, clear, ya ngapain orang dilarang untuk datang lihat kan? Justru harusnya dipersilakan, ya kan, supaya clear dan bahwa tadi ya developernya harus transparan gitu kan. Nah, jadi semuanya nggak ada diumpetin lah gitu. Jadi misalnya contoh case-nya jika seperti kami di mana kita bikin perumahan masih dalam proses pemecahan, dalam proses pengajuan IMB. Nah itu gimana cara nilainya tuh? Nah ini memang lebih kita nyebutnya lebih high risk ya. Tapi teman-teman tetap bisa melakukan PR yang tadi kita sampaikan di awal. Jadi teman-teman bisa cari track record developernya. Jadi cari-cari aja nama developernya, bisa tanya ke agent, tanya juga dengan lingkungan tadi, RT RW, ya orang sekitar rumah ya. Dan teman-teman bahkan juga bisa cek apakah benar legalitasnya itu sedang dipecah atau enggak. Nah biasanya sebelum dipecah itu pasti sertifikatnya sudah beralih nama menjadi nama developer tentunya. Dan nanti itu semua bisa ditanyakan. Jadi apakah legalitasnya sudah dipindah alihkan ke pihak developer. Nah, jadi itu bisa ditanyakan. Nah kalau misalnya memang sudah clear SHM atau HGB yang sudah dimiliki oleh developer, harusnya aman karena itu memang cuma masalah prosedural. Harus dipecah, harus pengajuan. Nah, tinggal bagaimana teman-teman melihat resiko yang lain. Jadi misalnya apakah nanti secara location diterima warga nih untuk bikin perumahan. Nah, teman-teman bisa nanya ke lingkungan, Pak ini katanya mau bikin perumahan ya gitu. Nah, biasanya kalau misalnya ditentang warga, pasti warga ngomong tuh, iya tuh, kita nggak setuju padahal misalnya. Nah, itu juga salah satu peran penting karena kadang yang legalnya masih berjalan itu bisa jadi kalau warga nggak setuju, developernya nakal misalnya, nggak ngurus izin dulu, jadi main asal bangun, warga nggak setuju, itu bisa diblok. Benar-benar. Jadi teman-teman bisa juga pastikan bahwa lingkungan juga mengetahui di situ akan dibangun perumahan dan tidak ada masalah di lingkungan tersebut. Nah, jadi teman-teman yang mau beli rumah itu kita harus pastikan juga lingkungannya sudah menyetujui pembangunan klasternya. Karena kan nggak mungkin juga kita udah beli rumahnya, ya kita udah bayar, kita udah masuk ke rumahnya, tapi lingkungannya nolak. Ya kan, gimana pun juga udah jadi tetangganya, ya kan. Nah makanya itu harus dipastikan sejak awal supaya enak kan betah di rumahnya kan. Oke, itu udah cukup clear ya. Nah sekarang saya pikir kita masuk ke transaksinya. Nah biasanya nih kalau dari teman-teman, udah survei, udah ngecek, udah serak, ya kan cocok. Nah saya mau beli rumahnya. Nah langkah-langkahnya gimana prosedurnya? Biasanya kan kayak kita suka ada NUP atau sistemnya kita langsung kasih tanda jadi atau pengikatan atau gimana. Mungkin Pak Reza pengalamannya mungkin bisa share. Jadi memang banyak ya beberapa developer ada yang
contoh developer besar ya. Ya. Itu kalau misalnya buka klaster baru, ayo NUP dulu, nanti diundi gitu. Nah, jadi hanya bisa beruntung gitu ya. Nanti kalau misalnya dapat undiannya baru bisa milih tuh unitnya. Terus kalau udah milih nggak bisa dibalikin. Kalau kita nggak beruntung nggak dapat gitu. Ada yang langsung booking fee, tapi bisa dibalikin. Tenang aja, bisa dibalikin. Nah, booking fee cuma 5 juta dapat rumah gitu. Benar. Nah, itu kalau misalnya dari kami, dari Abdi Real Estate, itu kita nggak pakai cara itu. Kita langsung to the point aja, karena memang visi kita atau tujuan akhir kita adalah memberikan rumah pertama ya, memberikan rumah bagi pertama milenial atau generasi muda lah ya. Nah, jadi tujuan kita itu tidak ingin merepotkan, kita straight to the point aja. Kalau misalnya ada yang berminat untuk beli rumah di Abdi Real Estate, bisa langsung tanda jadi 20 juta dan sifatnya unrefundable. Nah, that's why sebelum kita tanyakan ke pembeli, kita pastikan bahwa pembeli harus BI checking dulu sebelum tanda jadi. Artinya mereka biar aman lah, jadi qualified ya. Betul, qualified. Jadi mereka bayar tanda jadi itu nggak perlu ragu mengenai wah ini nanti kalau misalnya ditolak gimana gitu. Betul. Selama, dan biasa kita juga bantu Abdi Real Estate sebelum tanda jadi, kita bisa bantu untuk screening juga. Jadi contoh misalnya dari segi pendapatan, itu kira-kira untuk nyicil di perumahan kita itu cukup atau enggak. Itu kita bisa bantu juga prosesnya. Kalau misalnya semua kriteria sudah terpenuhi, dari pendapatan masuk, dari BI checking aman, terus pilihan banknya juga sesuai, nah baru boleh silakan uang tanda jadinya masuk 20 juta, refundable. Jadi bukan kayak buru-buru mau ambil tanda jadinya gitu kan, dan kita maksudnya harapkan yang tidak baik gitu. Justru sebaliknya kita harapkan prosesnya itu memang sudah berjalan, ya kan. Makanya uang tanda jadi itu sebenarnya sebuah komitmen namanya aja, pengikatan gitu kan. Dan nanti ada namanya PPJB ya, perjanjian pengikatan jual beli, pengikatan gitu kan. Dan ini kita juga pengalaman juga sih sebenarnya, karena memang di awal kita pengen ngikutin cara biasa ya, booking fee terus refundable gitu. Yang terjadi adalah banyak yang akhirnya nggak serius pembeli. Jadi ada yang udah booking terus endingnya nggak jadi, jadi anggap remeh gitu. Sedangkan kita niatnya kan membantu nih. Banyak yang lain yang pengen beli rumah juga, tapi kalau misalnya disia-siakan kan sayang. Jadi ya kita pengen antara penjual dan pembeli itu sama-sama serius dalam proses jual belinya. Jadi ya itu sebabnya kita set 20 juta unrefundable. Dan sampai saat ini nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah juga. Justru kita bisa orang nyari mau kasih tanda jadi memang orang yang mau beli rumah, yang mau selesaikan pembelian rumahnya gitu kan. Dan ini memang Abdi Real Estate memfokuskan pembangunan rumahnya memang untuk orang yang nempatin rumah tinggal, artinya memang menjadikan tempat tinggal, bukan jadi investasi. Artinya beli rumah diemin aja, gitu, nggak seperti itu ya, nggak seperti itu ya. Ya memang visi kita itu, cuma memang keberjalanannya kan kita agak susah juga ya. Jadi yang paling tidak dengan adanya pengikatan 20 juta refundable, kita paling tidak tahu dulu ini pembelinya serius. Jadi sama-sama serius. Betul, setuju. Oke, baik, kayaknya kita juga bicara sudah cukup panjang ya, sudah cukup banyak yang di-sharingkan Pak Reza dari Abdi Real Estate pada kesempatan ini ya. Oleh karena itu ya sekali lagi saya Willy Stefan ya mengingatkan kembali kepada kita semua ya, sekali lagi untuk dalam merencanakan pembelian rumah ya selalu perhatikan 3 hal ya. 3 hal yang tadi, pertama itu cek track record developernya, kedua pastikan legalitasnya aman, ketiga kita bisa lihat dari pihak ketiga, pihak bank ya, apakah ada pihak bank yang mau bekerja sama dengan developernya, termasuk juga ada banyak tambahan tadi ya, yaitu seperti cek lingkungan ya, mungkin bisa melalui agent properti ya, dan lain sebagainya ya. Saya kira itu dulu ya Pak Reza, thank you, terima kasih banyak, terima kasih sharing-sharingnya hari ini. Nah ini untuk teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut tentang Abdi Real Estate, nggak ketinggalan tentang informasi seputar Abdi Real Estate,
Bisa lihat di mana Pak Reza? Teman-teman bisa follow aja IG kita Instagram @abdirealestate, atau bisa juga follow YouTube kita juga, subscribe di Abdi Real Estate, atau bisa cek website kita di abdirealestate.com. Oke, sudah dikasih tahu sangat lengkap ya Pak Reza ya. Oke, jadi mungkin jika ada yang lihat dari buku ini ya bisa juga dimiliki, pasti beli rumah tahun ini untuk persiapannya. Bisa juga klik link di bawah, termasuk nanti saya juga sudah siapkan komunitas untuk pembelian rumah, nanti saya share juga linknya. Itu dulu yang bisa saya sharingkan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan komen di bawah ini. Jangan lupa like juga dan subscribe, termasuk share ya kepada teman-teman yang lain jika merasa video ini sangat bermanfaat. Ya, saya kira itu dulu. Terima kasih. Salam deal setiap hari. Bye-bye.